Halo teman-teman semua, perkenalkan, aku Fazia Diva Aryani dengan NIM 233141032, mahasiswa PGMI UIN Raden Masaid Surakarta. Oke, baik teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar mengenai ekonomi global dan pemerataan ekonomi. Teman-teman, tahu tidak apa itu ekonomi global? Simak video selanjutnya ya. Ekonomi global merujuk pada interaksi ekonomi lintas batas negara yang melibatkan perdagangan internasional, investasi, aliran modal, serta pertukaran dan jasa di seluruh dunia. Hal ini melibatkan berbagai pelaku ekonomi seperti perusahaan, multinasional, pemerintah, organisasi internasional, dan individu dalam aktivitas ekonomi yang terkait di pasar global. Selanjutnya, dampak dari ekonomi global yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari ekonomi global yaitu 1. Meningkatkan volume perdagangan antar negara. 2. Arus modal asing masuk lebih besar, mendorong peningkatan investasi. Yang ketiga, pembentukan modal nasional semakin kuat melalui investasi dan ekspansi usaha. Dan yang keempat, pertumbuhan ekonomi lebih cepat karena meningkatnya ekspor dan impor. Dampak negatif dari ekonomi global yaitu manfaat globalisasi tidak merata di seluruh kelompok masyarakat dan wilayah. Daerah atau kelompok yang tidak terintegrasi dalam ekonomi global cenderung tertinggal. Ketimpangan pendapatan meningkat antara masyarakat yang kaya dan miskin. Yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Pusat ekonomi tumbuh cepat, sementara wilayah pinggiran mengalami stagnasi. Akibatnya, disparitas sosial dan ekonomi semakin melebar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi adalah konsep yang mencakup upaya untuk menciptakan distribusi yang lebih merata dari sumber daya ekonomi, kesempatan, dan kekayaan di antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama pemerataan ekonomi adalah mencapai kesetaraan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi yang ada. Implementasi pemerataan ekonomi yaitu ada kebijakan pajak dan subsidi pajak progresif, subsidi BBM, subsidi pupuk. Dan ada pemberdayaan UMKM dan koperasi kredit usaha rakyat dan pelatihan kewirausahaan. Dan yang terakhir ada pembangunan infrastruktur merata jalan tol, listrik desa, pembangunan jembatan, internet desa. Dan yang terakhir yaitu ada tantangan dan solusi. Tantangan ada menghambat investasi, memperburuk ketimpangan wilayah, infrastruktur, pendidikan, dan digital tidak merata, produktivitas rendah. Investasi terkonsentrasi di kota, ketimbangan pembangunan meningkat. Solusinya yaitu anti korupsi, transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengadaan bersih, menarik investasi, dan meningkatkan efektivitas pembangunan. Yang kedua ada diversifikasi ekonomi, kembangkan sektor manufaktur, jasa digital, dan ekonomi hijau, kurangi ketergantungan pada komoditas dan risiko fluktuasi global. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan pengucapan kata, mohon dimaklumi ya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video saya. Bye-bye.